sahabat, brother rebahan yang di rumah aja. Selanjutnya, hal yang bisa kita ketahui dan bisa kita ambil pelajaran dari Sayyidina Umar adalah beliau pernah memberikan sebuah keputusan berupa kebijakan kepada siapapun panglima perang yang mampu memenangkan dalam sebuah peperangan dan yang mampu menaklukkan sebuah wilayah agar mendirikan sebuah masjid sebagai Islamic Central, sebagai titik pusat tempat beribadah dan pendidikan, sehingga di dalamnya bisa mengajarkan generasi-generasi selanjutnya, anak-anak, remaja, para pemuda-pemudi dan lain sebagainya. Kemudian di situ bisa kita ambil pelajaran juga bahwasanya Sayyidina Umar memberikan perintah kepada para segenap sahabat-sahabat senior agar mendapatkan izin terlebih dahulu ketika mereka hendak untuk melakukan keluar dan dalam waktu kurun yang dibatasi. Jadi maksudnya kalau misalnya mau keluar harus izin dulu, harus diketahui oleh Sayyidina Umar kemana dan atas dasar tujuan apa. Kemudian di waktu kamu boleh keluar dengan tujuan seperti ini, diberi waktu dengan sekian jam, misalnya diberi waktu dengan sekian hari, begitu. Dan sontak para sahabat pun juga antusias, mau nggak mau harus menerima karena mereka pun juga yang telah membaiat Sayyidina Umar sebagai khalifah, sebagai sebagai Amirul Mukminin, begitu. Sehingga dari situ ya melahirkanlah asumsi bahwasanya barang siapa umat muslim dimanapun berada ketika itu ingin belajar agama Islam, ingin belajar ilmu dari para sahabat, maka belajarlah ke kota Madinah. Hal ini mengindikasikan bahwasanya ilmu-ilmu dari para sahabat yang hebat, yang cendekia dan lain sebagainya, dan kespesialan lainnya yang dimiliki para sahabat lainnya, dan ilmu agama bisa didapati di kota Madinah. Begitu pula beliau Sayyidina Umar adalah merupakan sosok seorang pendidik ya. Pendidik yang memang pernah menjadi pencetus pertama mengadakan penyuluhan di kota Madinah dengan cara beliau mengutus seorang sahabat, 2 orang ketika itu, yakni bernama Abdurrahman bin Ma'qal dan Imran bin Hashim ya. 2 orang tersebut diutus oleh Sayyidina Umar sebagai guru-guru yang akan mengajarkan di kota Madinah ketika itu, dan diajarkannya di dalamnya adalah merupakan sebuah makna atau kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Anak-anak kecil, para pemuda-pemudi, remaja diajarkan dengan belajar ilmu Islam, yakni dari kitab Al-Quran itu sendiri dan ilmu-ilmu syariat agama Islam lainnya. Ketika itu 2 orang tersebut dijadikan sebagai seorang pengajar yang diutus untuk pergi ke Basro ya, begitu. Kemudian hal pelajaran lainnya yang bisa kita dapati dari sosok Sayyidina Umar adalah, dan tenaga kerja para pengajar itu pun juga oleh Sayyidina Umar diberikan honor atau gaji yang bersumber dari pendapatan daerah yang ditaklukkan atau dari Baitul Mal, begitu ya. Kemudian Umar bin Khattab juga dipandang sebagai seorang penggagas terbentuknya ilmu pemerintahan Islam, yakni yang dimaksud dengan politik tadi.
Ia mengaturnya dengan membaginya menjadi beberapa daerah kecil untuk lebih mudah mengkoordinirnya, dan ia juga membentuk pusat-pusat pendidikan di berbagai kota sehingga kemajuan pendidikan begitu pesat, apalagi didorong oleh keadaan negara yang stabil dan aman. Begitu ya. Lembaga pendidikan pada masa pemerintahan Umar masih sama dengan masa pemerintahan Abu Bakar, yaitu masjid dan kutab. Kutab adalah pusat pengajaran tertua dalam konteks sejarah di kalangan kaum muslimin. Begitu. Nah, adapun kita selaku generasi milenial yang bertambah kekuatan dengan era digital, generasi milenial yang berada pada era digital, ya, kita harus sangat mampu sekali mengambil pelajaran. Tadi ada yang kelewat. Bahwasanya pengajaran menggunakan metode yang dimaksud dengan halakah. Halakah itu adalah membuat sebuah pengadilan di masjid, ya. Seorang gurunya satu pengajarnya dengan pelajarnya yang membentuk bulan sehingga sampai jumlah 20 orang. Nah, maka dari itu, dari hal ini menjadi sebuah pelajaran buat kita adanya firman kenapa ternyata pencetus pertama adalah Sayyidina Umar. Selanjutnya, yang bisa kita ambil pelajaran dari Sayyidina Umar adalah sosok penyayang kepada masyarakatnya, sosok penyayang dan sosok yang paling dekat kepada rakyat. Suatu ketika riwayat menyebutkan Sayyidina Umar membawa para masyarakatnya dari satu rumah ke rumah yang lain, sehingga menemukan satu rumah yang di dalamnya terdapat 15 orang ibu dengan banyak anak. Di situ diintip oleh Sayyidina Umar. Seorang ibu tersebut memasak sebuah batu ternyata. Dengan singkat cerita, untuk apa? Mengapa demikian? Karena untuk kalau bahasa Sundanya itu mepende, ya, mepende anak-anak agar agar hilang rasa laparnya sehingga mereka bisa tertidur. Hal itu ketahuan sama Sayyidina Umar. Kemudian beliau beranjak masuk ke dalam rumah yang terdapat anak-anak tersebut, ya, yang terdapat ibu tersebut. Kemudian beliau bertanya, engkau memasak apa? Yakni memasak batu. Ketika itu juga Sayyidina Umar mengambil mengambil beras. Menurut riwayat ada yang menyebutkan berasnya itu dari pribadinya, ada juga yang menyebutkan dari Baitul Mal. Namun yang jadi pelajarannya, beliau langsung mengambil dengan sendirinya, mengambil oleh diri sendiri, tidak mengurus orang lain, tidak meminta bantuan kepada yang lain, apalagi meminta untuk dikawal dan lain sebagainya. Hal ini pun juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita selaku muslimah itu adalah organisasi, selaku pemimpin dalam suatu sosok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sangat dekat dengan rakyatnya, sangat penyayang kepada masyarakat. Sampai setiap rumah, setiap suatu ketika, suatu malam beliau mengontrol dari satu rumah ke rumah yang lain untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin kesempatan kali ini itulah yang bisa disampaikan, dan meskipun masih banyak lagi dari keistimewaan atau sejarah yang bisa kita pelajari dari riwayat mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.